kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya, situasinya, cuacanya, alhamdulillah kita masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam selalu tercurah pada Rasulullah kita, kedua kita yaitu Nabi Muhammad SAW, serta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in yang mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini hadir telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Pertama-tama kami hormati Ustaz Imam Abdul LC, Ustaz Roban Sobari, Ayahanda Pak Haji Budi Darsono, Pak Haji Budi, Pak Haji Darsono, Pak Haji Sriono, dan juga seluruh pengurus DKM Masjid As-Siddiq, dan juga para jamaah sholat subuh, dan juga ibu-ibu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini untuk hadir menggunakan tausiah insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Imam Abdul LC. Alhamdulillah tidak terasa perputarannya begitu cepat, hari, waktu, dan detik. Apa yang kita persiapkan nanti apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dari mulai sepekan dari Senin sampai Sabtu atau Jumat kita berpacu dengan Aisyah mencari dunia. Kini kita saatnya kita sejenak, beberapa menit duduk sejenak, duduk sebagaimana Rasulullah SAW dalam satu hadisnya. Duduknya kita di tempat majelis taklim adalah merupakan dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga bahkan ikan di laut mendoakan kepada orang-orang yang duduk di majelis taklim. Makanya kami menghimbau dan mengajak pada para jamaah sekalian, khususnya mungkin yang berdomisili sekitar Masjid As-Siddiq, mari sama-sama kita ramaikan Masjid As-Siddiq. Bukan hanya sekedar kita menjalankan sholat 5 waktu saja, mari kita tambah amal sholat kita, salah satunya dengan thalabul ilm atau kita mengaji, agar kita menambah sokopah Islamiyah kita dalam diri kita masing-masing. Kemudian kami informasikan juga para jamaah, bagi para jamaah yang ingin berdonasi baik berupa uang ataupun air mineral, silakan menghubungi DKM Masjid As-Siddiq, bisa menghubungi saudara Mas Jamal. Kemudian juga kami informasikan bahwa Masjid As-Siddiq selalu mengadakan kajian-kajian, salah satunya di setiap Sabtu pagi pada sholat subuh kita mengadakan tahsin agar supaya bacaan Al-Quran kita lebih baik lagi. Dan juga setiap Sabtu malam Ahad kita mengadakan majelis taklim, salah satunya diisi oleh ustaz-ustaz yang insyaallah berkompeten. Sekali lagi kami mengingatkan, sayang selagi kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memanfaatkan di sisa-sisa usia kita, di sisa-sisa umur kita. Mungkin barangkali terkadang kita selalu mengedepankan hawa nafsu kita, maka dari itu mari sama-sama di zaman yang penuh fitnah ini kita perbanyak amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal bukan harta ataupun kendaraan dan sebagainya, melainkan ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit sekelumit buat anak pribadi dan juga para jamaah sekalian. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Imam Abdul LC. Saja yang dapat kami informasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah
Subhanahu wa taala yuhibbul muttaqin wa inna akramakum 'indallahi atqakum wa innahu faqad fazal muttaqun. Jemaah yang berbahagia, Tibtum wa tawaba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, iman, Islam, takwa terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, kemudahan untuk bisa senantiasa mengisi hari-hari di sisa umur kita ini untuk beramal soleh. Semoga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita menunaikan amal-amal soleh. Alhamdulillah, mohon amin. Jamaah yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan hal yang menurut saya perlu disampaikan, ya alhamdulillah hari ini puasa Asyura. Alhamdulillah. Kalau sahabat-sahabat kita di negeri sana Asyuranya kemarin, hari ini yang ke-11. Tidak ada masalah di setiap hari di bulan-bulan Muharram, ya dari awal sampai akhir Muharram. Insya Allah puasanya lebih atau puasanya memiliki nilai yang besar, pahalanya insya Allah kedudukannya setelah puasa Ramadan. Afdal siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram. Siam atau puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Puasa di bulan apa? Muharram. Kemudian ditegaskan Rasulullah puasa di bulan Muharram di tanggal 10. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kalau seandainya masih diberikan kekuatan tahun depan, beliau akan berpuasa di tanggal 9 begitu. Kemudian Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwa betul-betul Rasulullah benar tidak ingin meninggalkan sama sekali puasa bulan Muharram di tanggal 10 atau puasa Asyura tadi. Ma ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharras shauma wa faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar ingin sekali bersungguh-sungguh untuk berpuasa seperti beliau berpuasa di hari ini, hari tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, iman kita, mengokohkan kita sehingga kita bisa menjalankan berbagai amal soleh di bulan Muharram ini, ya, dan tidak menjadikan kita orang-orang yang lalai dan Allahumma amin. Ya, jamaah yang berbahagia, masih semangat untuk mendengarkan kajian? Mudah-mudahan. Ya, kita pantun dulu boleh ya? Halo? Gak biasanya Ustaz Imam pantun-pantun. Tapi boleh ini pantun? Gelisah di hari Ahad. Hari Ahad kita kan sekarang pakai sarung semua itu, Masya Allah. Motif kotak mirip batik. Nah, ada yang pakai batik. Mari kita kajian penuh semangat. Semangatnya itu Pak. Halo. Biar hidup makin asyik. Asyik itu sejahtera, tenang, tentram. Saya ulang lagi nih. Beli sarung di hari Ahad. Jangan pura-pura cakep, gak cakep padahal Pak ya. Beli sarung di hari Ahad. Motif kotak mirip batik, ya. Mari kita kajian penuh semangat agar hidup semakin asyik. Di antara jalan menuju asyik hidup dunia sebelum asyik hidup akhirat adalah datang mengaji ekspres. Ya, tadi disampaikan malaikat, ikan-ikan, langit bumi, semuanya berselawat kepada orang-orang yang ikut tolabul ilmu. Diampuni oleh Allah, dikelilingi para malaikat, dibangga-banggakan oleh Allah, ya kan, dilindungi oleh Allah. Itu semuanya bisa kita dapatkan kalau kita datang pengajian ekspres, ya kan. Kita merasa banyak dosa,
dapat ridha Allah, rajin-rajinnya datang ke pengajian, ya kan? Sekalipun sambil ngantuk, sekalipun nggak ngerti, nggak paham, sambil senderan, nggak ada masalah, Ya. Jalan-jalan ke kota lama Pak, cakep gitu. Halo, jalan-jalan ke kota lama, lihat kambing malah dikira rusak, makanya sudah turun, baterainya tinggal 5%. Kajian dimulai dengan penuh sukacita. Siapa yang ngantuk siap-siap saya sapa. Halo. Subuh bersinar menyapa pagi. Ayat berpokok tanda permulaan. Kajian kita buka dengan penuh hati berseri, menggali hikmah dan belajar. Alhamdulillah. Ibu, semangat Bapak Ibu. Halo, semangat Bapak Ibu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kezaliman yang enggak kita sadari. Sehari-hari membersamai kita dan sehari-hari mungkin kita lakukan tanpa kita sadar. Ya. Karena saking halusnya setan itu membisikkan keburukan ini, atau mungkin bagi sebagian kita itu sangat kecil, ya kan? Atau sebagian kita merasa enggak ada yang terugikan, atau sebagian kita merasa nanti saya juga istighfar Allah sudah ampunkan, atau sebagian kita menyepelekan kezaliman tersebut, nanti saya juga berbuat baik Allah hapuskan itu. Kata Pak Ustaz, katanya setiap yang berbuat zalim, buat kerusakan langsung berbuat baik biar dihapuskan dosa kezalimannya. Kezaliman yang tidak terasa ini mungkin kadang atau bahkan lebih bahaya dibanding yang lain. Karena apa? Ini sebuah kesalahan, kita nggak merasa kita salah padahal kita salah. Lebih dari itu kita merasa sudah berbuat baik. Lebih dari itu ketika kita diingatkan untuk berbuat baik, kembali ke jalan yang benar, kita merasa sombong mengatakan orang-orang baik itu orang-orang dulu, orang-orang bodoh. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah diceritakan di dalam Al-Qur'an. Orang model begitu itu sudah diceritakan di dalam Al-Qur'an. Yang bawa Quran nih bisa dibuka di surat Al-Kahfi ayat 103 104. Ya, ayat 103 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Wahai kalian, maukah kalian saya kasih tahu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Mau enggak? Halo? Maukah kalian saya kasih tahu tentang siapa mereka orang-orang yang paling merugi amalnya? Mau gitu loh. Ayatnya begitu makanya saya menerjemah. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Mau. Kemudian Allah menyebutkan di ayat 104 surat Al-Kahfi. Biasa kita pelajari cuma tuh. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya, sesat perbuatannya, rusak perbuatannya, salah jalan perbuatannya, nggak benar perbuatannya, jahat perbuatannya, zalim, merugikan, mencuri, mengambil hak orang lain yang dia lakukan itu. Dia melakukan segala macam kezaliman, keburukan, kejahatan, tapi di waktu dia melakukan itu, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka merasa dan mengira bahwa mereka telah melakukan perbuatan baik. Masya Allah. Gara-gara dia nggak pernah datang pengajian, nggak ngerti, nggak mau mendengarkan taujid dari ustaz, nggak mau mendengarkan qaul Allah dan qaul Rasulullah, hatinya sudah tertutup, telinganya tertutup,
Sehingga kezaliman, kejahatan yang dia lakukan, yang hari-harinya menyakiti orang, merugikan banyak orang lain, dia merasa itu yang dia lakukan itu perbuatan baik. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Ini kalau kata para ulama, ini ayat yang paling susah bagi orang yang beriman. Paling susah sekali. Ya. Maka kita sebaiknya memurojaah iman kita. Apa memurojaah iman kita itu? Mengintrospeksi diri kita, mereview iman kita, melihat keikhlasan kita itu seperti apa. Orang yang beriman itu dituntut untuk selalu mengoreksi imannya, mengoreksi niatnya. Sebagaimana dia setiap hari mengoreksi gajinya, duitnya, pengeluarannya, pendapatannya berapa, yang dikeluarkan berapa, tabungannya berapa. Iman kita, niat kita, ilmu kita lebih harus kita koreksi setiap saat, setiap hari, dibanding kita ngitung koreksi penghasilan kita dan pengeluaran kita. La ilaha illallah. Ya, kemudian mereka para ulama juga mengatakan dua ayat tersebut, Al-Kahfi 103 104 tadi, adalah ayat yang betul-betul menakutkan bagi kita. Ya, ini sering saya sampaikan sebagai bentuk sebetulnya saya pengen ingetin diri saya sendiri. Ya, ingetin diri saya sendiri. Mengancam masing-masing dari kita, menakut-nakuti kita semua. Ya. Kenapa? Karena mungkin amal yang selama ini kita lakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sementara kita merasa kita sudah berbuat yang terbaik, berkata yang terbaik, beramal yang terbaik. Masya Allah. Dan dua ayat tadi, hadirin 103 104 tadi, tidak hanya berbincang tentang kerugian yang biasa-biasa saja, tetapi berbincang tentang yang paling rugi. Tadi kan ayatnya bil akhsarina a'mala. Afdil. Yang paling rugi. La ilaha illallah. Masya Allah. Jadi betul-betul paling merugi orang-orang seperti itu. Ya. Kalau kita lihat ayat-ayat di dalam surat Al-Kahfi, Belajar itu senyawa. Tadi sahurnya kebanyakan berkata. Surat Al-Kahfi berbincang tentang cerita-cerita yang jarang ada di dalam Al-Quran. Beda dengan cerita Nabi Adam, Nabi Musa, Fir'aun. Nah, itu kan sering sekali disampaikan di dalam Al-Quran. Beda dalam surat Al-Kahfi, berbincang tentang Ashabul Kahfi. Ya, dimulai dengan cerita fitnah agama, ya kan? Bagaimana kita diminta untuk teguh dan tegar, memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah Ashabul Kahfi. Ceritanya mereka mempertahankan iman kita sampai mau dibunuh oleh penguasa di waktu itu, kemudian mereka melarikan diri ke dalam goa, kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ratusan tahun mereka nggak sadar. Bangun-bangun kembali ke kota sudah berubah. Ya. 309 tahun ya. Wasdad tis'ah ya. Masya Allah. Kemudian mereka kembali lagi, kalau dalam film yang dibuat itu, kembali lagi ke goanya. Tak lama kemudian mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pulang ke rumah. Artinya ada kisah-kisah para pejuang pembela agama, pembela iman. Ya. Itu surat Al-Kahfi. Kemudian dalam surat Al-Kahfi setelah itu menceritakan tentang orang yang memiliki dua kebun. Ya, Sahibul Jannataini, yang sangat banyak sekali menghasilkan
buah-buahnya, kemudian dia sombong, tertipu oleh banyaknya uang yang dia miliki. Ya. Biar mengambil pelajaran dari kisah tersebut, kita mengambil pelajaran mestinya kita tetap menjadi orang yang tawadhu. Sebesar apapun harta yang kita miliki, milik siapa? Halo, milik Allah. Kita ini sebagai apa? Yang dititipi saja. Anda itu yang dititipi saja. Semua kita ini milik Allah. Inna lillahi. Apa artinya inna lillahi? Sesungguhnya kita milik Allah. Hidup kita, mati kita, nyawa kita, baju kita, harta kita, sehat kita, semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita juga akan kembali kepada Allah. Ya. Ini ujian, harta Anda ujian, hidup Anda ujian, sehat Anda ujian. Kan? Ujian yang menurut kita jadi ujian itu ada macam. Takdir itu ada dua macam. Takdir baik dan takdir buruk. Ujian juga dua macam, ujian baik dan ujian buruk. Ya, ketika kita diuji dengan yang baik-baik, biar kita lolos ngapain? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji dengan harta, kita senang tuh, baik kita bersyukur kepada Allah, kita pakai untuk bersedekah, kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita sombong, tidak boleh kita tamak, tomak, dan lain sebagainya. Boleh ya? Itu kisah kedua dalam surat Al-Kahfi. Kisah ketiga dalam surat Al-Kahfi bercerita tentang kisah Nabi Adam dan Iblis, laknatullah alaihi. Ya, itu singkat tuh kisahnya dalam surat Al-Kahfi. Secara umum saja, beda dengan surat yang lain tentang kisah Nabi Adam dengan Iblis yang lebih detail. Ya, intinya dalam kisah tersebut kita diingatkan bahwa asal muasal kita diciptakan dari apa? Kita diciptakan dari tanah, dari sesuatu yang menurut kita yang selalu kita injak-injak gak ada nilai. Ya. Kemudian kita diingatkan pertarungan antara manusia dengan setan itu akan selalu ada, ya, akan selalu ada dan tidak akan pernah berhenti. Maka iblis, setan itu musuh yang nyata bagi kita. Jangan kau jadikan dia sebagai teman. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagi kalian, maka jadikan dia musuh. Di antara yang selalu dia bisikkan ke telinga dan ke hati kita, dan guru-guru itu indah, nyuri itu enak, korupsi itu lezat, korupsi 10 triliun kok cuma dihukum 5 tahun, cuma suruh bayar denda 5 miliar, untungnya masih untung. Berarti bahasa Jawanya berarti dah, apalagi di penjaranya enak semuanya, barat rumah pindah. Enak sekali. Setan membisikkan itu, ya kan? Ya Allah, tidak akan pernah berhenti setan membisikkan. Yang buruk-buruk menjadi enak bagi Anda, yang buruk-buruk menjadi indah bagi Anda, yang buruk-buruk Anda merasa bahwa itu keburukan, kemudian Anda merasa Anda sedang melakukan kebaikan. Ya, kemarin ada yang cerita itu di media sosial. Selama ini diumrohkan, dihajikan, ya bagus. Dapat untung itu orang-orang yang diumrohkan. Oh, ternyata dari hasil korupsi para pejabat. Ya Allah, meraup uang rakyat. Kemudian modusnya dia umrohkan, ngajikan orang-orang. Pencitraannya begitu biar dapat dipilih lagi. Ternyata hasil korupsi. Setan bisa niatkan kamu demi untuk menolong orang-orang yang tidak bisa umroh, nggak bisa ini, juga punya sama kamu akan selalu pindah nama di depan mereka. Kemudian yang akan datang mereka akan pilih Anda, sos anak sos ini dan lain sebagainya. Ternyata dari hasil uang curi dan dia jubil setan tidak. Masya Allah.
Nah, jadi setan ini musuh kita nyata, Bapak Ibu. Jadikan dia musuh, jangan jadikan dia teman. Nah, bisikannya selalu kuat dan tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Seperti itu. Setelah kisahnya Adam dengan iblis, kemudian kita mengambil pelajaran permusuhan itu selalu ada sampai hari kiamat. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi tersebut Allah menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa dan dikenal dengan Nabi Khidir. Nah, sebagian orang mengenalnya Nabi Khidir. Kalau dalam surat Al-Kahfi tersebut diceritakan Al-Abdus Shalih, hamba Allah yang saleh. Ya. Fitnah apa kisah Nabi Musa? Fitnah ilmu, ujian ilmu. Jadi Nabi loh dia viral, keren. Ya, sebagian orang mungkin wah ilmunya udah sundul langit. Ya kan? Sebagian orang yang sudah keren dari bidang dia miliaran biaya undangnya, dan yang paling keren. Ternyata ada yang lebih keren lagi. Dalam kisah tersebut Al-Abdus Shalih tadi Nabi Khidir, sampai ujungnya Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Betul atau enggak di cerita tersebut? Dikasih 3 kesempatan. Hal Nabi Musa. Tahu ya ceritanya ya? Ya. Fitnah atau ujian ilmu mengharuskan setiap ada ilmu yang masuk pada diri kita menambah kita semakin tawadhu. Ini pelajarannya. Sering pengajian menambah kita semakin takut sama Allah, semakin tawadhu, semakin menundukkan kepala. Gitu. Ya. Terkadang sesuatu yang tampak di mata kita, nampak kan Nabi Musa melihat Nabi Khidir ini membunuh anak, melihat Nabi Khidir ini melubangi perahu, melihat Nabi Khidir ini membangun kembali dinding yang akan roboh di suatu kampung yang telah mengusirnya. 3 itu kejadiannya. Nabi Musa sudah dipesan, kalau kau mau ikut sama saya, sabar. Apa yang kau lihat, sabar, jangan protes. Karena yang kau lihat dengan matamu sekarang ini belum tentu itu sesuai dengan realita. Pelajarannya setinggi apapun ilmu kita terkadang itu tidak sesuai dengan realita sebenarnya. Begitu kan? Ternyata Nabi Khidir kemudian menceritakan 3 hal yang dia lakukan tadi. Kenapa dia membunuh anak tadi? Karena dia nanti akan membunuh orang tuanya. Dia akan menjadi orang jahat. Sebelum terjadi kejahatan yang lebih besar, saya stop kejahatan yang terjadi tersebut. Kenapa melubangi perahu? Dia Nabi Khidir menceritakan tuh, saya melubangi perahu karena di sana ada perampok yang akan mengambil. Ketika perahu ini dilubangi, mereka tahu bahwa ini perahu jelek, tidak ada isinya kan. Akhirnya mereka tidak jadi merampok. Diusir di suatu kampung, ya Nabi Musa marah gitu kan. Ngapain kita tolong mereka? Orang mereka nggak mau ngasih minum pada kita. Akhirnya ada dinding di kampung tersebut mau ditegakkan lagi. Apa yang kau tegakkan lagi? Ini orang-orang pelit jahat, nggak mau membantu kita. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, ini dinding di dalamnya ada harta tahta anak-anak yatim yang soleh yang kelak akan mereka ambil ketika mereka membutuhkan. Kalau roboh nanti hilang. Nah, kamu nggak mau bisa sahabat sama saya. Hadza firaqu baini wa bainik. Wassalamualaikum. Jangan ikuti saya. Ya, itu ceritanya begitu. Ya. Oke. Jadi terkadang perbuatan yang tampak pada mata kita, ya, itu terkadang hakikatnya adalah perkara yang lain. Makanya di sini kita ambil pelajaran. Terkadang kita lihat saudara kita yang sholatnya kok 5 waktu aja, sholat duha, kayak sholat rawatib, kayak puasanya juga puasa Ramadan aja, nggak pernah Senin Kamis kayak saya, kata dia. Asyura juga nggak ada, itu kita iftar jamaah itu nggak ada dia. Kita meremehkan dia karena dia sedikit sekali amal
suatu halaqah seperti ini, Rasulullah SAW berbincang kepada sahabatnya, siapa yang mau lihat ahli surga, lihat tuh orang di situ. Sama kejadian tadi. Para sahabat lainnya, oh ini apa sih perbuatan dia? Kok sampai ditunjuk Rasulullah dia sebagai ahli surga? Sebenarnya soalnya biasa aja, zakatnya juga biasa aja, puasanya Ramadan doang. Sebagian orang kira, kok bisa sih? Ternyata ketika ditulis, dia punya gacu andalan amal perbuatan yang bisa dijadikan kunci ke surga. Ya, luar biasa. Mengharuskan kita selalu ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala saat melihat fenomena yang ada di depan mata kita. Oke? Seperti itu. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelajaran selanjutnya adalah bagaimana kita memiliki kekuatan. Di surat Al-Kahfi tersebut tentang kisahnya Dzulqarnain. Keliling dari ujung timur ke ujung barat, dari ujung barat ke ujung timur. Ya. Kemudian Dzulqarnain berhasil melumpuhkan Ya'juj Ma'juj. Siapa? Ya'juj Ma'juj. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh, karena mereka berbuat kerusakan di atas muka bumi. Masya Allah. Ya, setelah cerita-cerita tadi, oke, di dalam surat Al-Kahfi tadi ayat 103 104 tadi kan saya bincang tentang orang-orang yang paling merugi dalam kehidupannya, dalam amalnya. Ya. Kemudian cerita-cerita tadi baru Allah berbincang dalam surat Al-Kahfi tentang akhirat, tentang hari kiamat, tentang bahwa nanti akan ada sangkakala yang akan ditiupkan, tentang bagaimana ada neraka jahanam bagi orang-orang kafir. Ya, dikatakan mereka ada orang-orang yang matanya tertutup, hati telinganya tertutup dari zikrullah, nggak pernah ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Pendengarannya tertutup dari mendengarkan yang hak. Barulah Allah menyampaikan orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya, yaitu mereka orang-orang yang sesat amalnya, salah jalannya, zalim perbuatannya di dalam kehidupan dunia. Ya, dikatakan dhalla sa'yuhum, ayat itu dhalla sa'yuhum, dhalla itu sesat, amalnya sesat. Ya, amalnya sesat. Yang dimaksud sesat di sini penting kita perhatikan. Ya. Karena mereka nggak memikirkan tentang hidup mereka yang benar, agama mereka, kemudian bagaimana nanti mereka memiliki tempat kembali. Tempat kembalinya nggak mereka pikirkan di hari yang akan datang. Ya. Dan yang lebih parah lagi, mereka merasa bahwa mereka telah melakukan perbuatan baik. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah dan mereka tidak percaya terhadap hari bertemu kepada Allah. Parah. Ya. Waliyadzubillah. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir. Ketika menghingga pada diri kita, berarti mental kita sama dengan mental kafir tadi. Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Ini tentang Al-Kahfi 103 104. Masya Allah. Semoga Allah melindungi kita. Ya. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 11, 12 dan 13. Kita semuanya sering membacanya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, wahai kalian, jangan kau berbuat kerusakan di bumi, jangan kau mencuri, jangan kau menyakiti tetanggamu, jangan kau membuang sampah kotoran comberan di depan rumah orang lain, jangan kau mengambil hak orang lain, jangan kau mengambil satu jengkal pun tanah yang bukan milikmu, jangan
jangan berbuat kerusakan dan lain sebagainya. Qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami telah melakukan kebaikan. Udah jelas mereka merugikan orang lain, dibilang jangan kau melakukan merugikan orang lain, mereka bilang kami orang yang berbuat kebaikan. Langsung dibantah oleh Allah di ayat 12, ala innahumul mufsiduna walakin la yash'urun. Sungguh mereka orang-orang yang berbuat rusak tapi mereka tidak sadar tuh. Ayat yang ke-13, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang lain beriman, jadilah soleh kalian sebagaimana orang-orang lain jadi soleh, taatlah kalian sebagaimana orang lain taat, berhentilah dari kezaliman, kemungkaran, kejahatan sebagaimana orang lain sudah berhenti dari kezaliman, kemungkaran dan kejahatan. Qalu, mereka mengatakan, anu'minu kama amanas sufaha. Ngapain kami beriman? Ngapain kami jadi orang soleh? Ngapain kami taat seperti orang bodoh itu tadi? Orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang taat dituduh bodoh. Udah hatinya itu udah digembok, langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sungguh mereka orang-orang yang dungu, bodoh, tapi mereka tidak sadar. Insyaallah. Waliyadzubillah. Karena saking kuatnya bisikan setan yang buruk diindah-indahkan oleh setan, hatinya terpatri, kupingnya sudah nggak mau mendengar, matanya nggak mau melihat, walaupun melek melihat dunia, hatinya sudah buta. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan, hatinya berpenyakit, Allah tambah penyakitnya. Khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hatinya. Wa ala sam'ihim, tutup telinganya. Wa ala absarihim ghishawah, pandangannya pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi yang saya bilang di awal, ketika yang kecil-kecil kita ngerasa oh enggak ada yang merugikan kok. Oh nanti saya juga istighfar sudah selesai. Oh nanti saya berbuat baik. Kemudian juga nanti Allah ampunkan, kecil-kecil demi sedikit demi sedikit, lama-lama jadi jadi besar, kita enggak ngerasain, ya Allah. Waliyadzubillah. Maka jangan pernah meremehkan sekecil apapun keburukan, jangan pernah pula meremehkan sekecil apapun kebaikan, karena kecil demi kecil lama-lama jadi besar, sedikit demi sedikit lama-lama jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh real dalam kehidupan kita sehari-hari, menyebarkan aib orang lain dengan dalih bercerita. Aku sih nggak maksud gibah ya, cuma cerita doang. Dia tuh kemarin begini loh, begitu loh. Masa saat pengajian dia lalu ngorok diceritain ke orang lain, itu aib celah, jangan diceritain. Walaupun dari Anda bercerita, apalagi sambil bercanda. No. Jangan lakukan itu ya Pak ya. Jangan lakukan itu ya Bu ya. Biasanya kaum ibu, Pak juga, Bapak juga bisa yang nongkrong di tempat-tempat warung kopi siapa? Bapak. Jangan ya. Ghibah itu sama dengan memakan bangkai saudaramu, mau? Enggak. Jijik, harusnya jijik. Tapi Anda biasa aja melakukan ghibah tersebut. Emang dia kenyataannya begitu, Ustaz, pincang ya. Kalau jalan kayak mentok. Itu namanya ghibah. Kau menceritakan kejelekan saudaramu, yang mana kejelekan itu memang ada pada diri saudaramu. Itu ghibahnya. Bukan yang ghibah itu kalau kita cerita sesuatu yang nggak ada pada dia, kita
jelek-jelekkan dia, padahal nggak ada. Itu fitnah namanya. Dan kau telah berbohong. Lebih parah lagi itu. Kau sudah gibahin dia pada sesuatu yang nggak dia punya. Itu kau telah memfitnah, berbohong, lebih dahsyat daripada gibah. Jangan. Kecuali sifatnya privasi nih. Saya punya anak, bapak punya anak. Nah, jangan dekat-dekat orang ini ya. Orang ini itu bahaya. Orang ini itu suka ini. Omongannya memang manis ya. Dalam rangka untuk menyelamatkan anak kita, tidak boleh lengah dari orang tersebut. Ini monggo, gak ada masalah. Bahkan di tempat umum, akhirnya orang tersebut mendengar. Apalagi sekarang mulut-mulut ini gak bisa ditutup. Dunia medsos sarser semuanya fitnah menyebar kemana-mana. Jangan ya Pak ya. Ya, kalaupun ada kekurangan pada saudara kita, sebaiknya ngapain? Kita tutupi. Man satarul musliman satarullah. Barang siapa yang menutupi kekurangan saudaranya, Allah tutupi kekurangan dia dunia dan akhirat. Masya Allah. Zalim terhadap kehormatan saudara. Mestinya kau tutupi, malah kau umbar dia. Atau kecuali kau diminta kesaksian di tengah pengadilan, itu hal yang lain lagi. Ya. Mengambil hak waktu orang lain, terlambat datang ke pertemuan, dan janjian dengan temannya, temannya udah menunggu lama sekali, jam 3 ya janjiannya, orang lain sudah menunggu lama, dia nggak mau datang tepat waktu, tiba-tiba datang terlambat mengatakan, cepat, hujan tadi. Kayaknya mau bos, padahal nggak terjadi itu semuanya. Ya. Ini zalim tanpa sadar, telah zalim terhadap waktu dan kesabaran orang lain. Orang lain memang dapat pahala, sabar. Tapi ketika Anda melakukan itu, dia dapat pahala, ente dapat dosa. Ya. Ya, belum tentu dia sabar menunggu Anda itu telah mengorbankan hal-hal yang lain. Gitu. Bahkan waktunya, perasaannya dan sebagainya. Jangan seperti itu. Sering marah saat lelah dan stres. Bapak ini memang pagi pulang sore kerja, kemudian diomelin sama bos, kemudian macet di tengah jalan, panas, bensin habis, hampir aja ditilang. Sampai rumah ngomel-ngomel ke anak dan istri. Lihat rumahnya berantakan, istrinya coba camping dan lain sebagainya. Ngomel-ngomel dia. Bapak ini ya, memang bapak pemimpin. Nah, tapi kalau yang diberikan ke anak istrinya setiap hari marah-marah dan ngomel-ngomel, ya ini juga zalim tanpa sadar, ya kan? Zalim terhadap keluarga yang seharusnya mendapatkan ketenangan, senyuman dari suami, ya kan? Pelukan dari suami, malah mendapatkan omelan dan pelampiasan emosi. Ya kan? Ya, Masya Allah. Karena merasa, saya kan pemimpin, istri di rumah aja, tidur aja, udah istri Anda tidur mungkin sakit, ya kan? Mungkin seharian dia nyuci, ngepel, masak, lap-lap kaca, ya kan? Dikit-dikit dibersihin anaknya, rusak lagi, juga Pak, anak-anak kita sehat, ya kan? Istri kita berapa yang terbaik. Tapi kalau ternyata emang istri malas-malasan, ya jangan diomelin, duduk dengan baik, dinasehati, jangan dipukul, begitu. Ya, sudah saya lakukan semua, sudah saya datangkan, tapi istri mau tidur aja, cari aja istri yang kedua, gitu kan, selesai. Ya. Kemudian memperlakukan bawahan dengan tidak adil, Bapak, Pak RT, Pak RW, ya, atau yang jadi direktur, jadi manajer, punya bawahan, menuntut kerja cepat tapi tidak memberi upah yang layak, atau tidak pernah memuji dan memberikan apresiasi terhadap kinerjanya, ini juga kezaliman. Apalagi terlambat menggajinya, ini juga kezaliman. Zalim dalam kepemimpinan jangan sampai terjadi. Ya, mencibir dan meremehkan orang yang baru hijrah, baru sholat, baru ikut jamaah, baru datang pengajian, dicibir. Soalnya juga baru juga tobat, udah sok suci aja. Sini nongkrong lagi, ya kan? Didoakan, ya, didoakan, Masya Allah, jangan zalim. Memendam dendam dan tidak mau memaafkan, padahal kita mau bisa memaafkan tersebut tanpa sadar kita
karena membiarkan hati ini rusak, dendam, sombong, penyakit-penyakit hati, ujub, iri, hasad, dengki, tidak mau memaafkan. Ini telah zalim. Zalim bukan orang lain, pada diri kita sendiri. Mestinya kita bisa hidup tenang, hati tentram. Ini tidak membakar hati kita selalu. Jangan maafkan dia. Kalau dia sudah tobat, ya berarti memaafkan berhenti dari melakukan keadilan. Laporkan ke yang berwajib. Ya kan? Seperti itu. Mengabaikan amanah yang kecil, tidak menepati janji, menunda pekerjaan yang diamanahkan atau menggunakan fasilitas lembaga dia bekerja di situ untuk kepentingan pribadi. Walaupun seakan-akan tidak ada yang dirugikan, Anda yang telah merugikan diri Anda sendiri karena menzalimi diri Anda sendiri. Anda zalim terhadap tanggung jawab Anda. Waliyadzubillah, ya Allah. Sampai. Ya, jangan sampai. Ya, bersama tetangga nih hadirin. Nih, dikit lagi udah jam 6 ya. Bersama tetangga. Ini ya. Membiarkan bau masakan tercium kuat, tapi tidak pernah berbagi ke tetangga. Belanja satu mobil penuh, tetangganya lagi duduk-duduk di kanan kiri, sengaja itu dipatahkan. Aku 2 kilo, terus 2 kilo, ini 2 kilo. Datangkan tukang masak dari luar, rame-rame sampai pasang apa terok ya, sampai pasang terok atau pasang korde tenda di depan, tetangganya nggak dikasih. Bayangkan nggak itu? Walaupun mereka nggak berharap untuk mendapatkan, mereka nggak meminta, tapi bau masakan Anda ketika udah sampai ke mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabakta maraqatan," kalau kau memasak kuah-kuahan yang banyak, kuah-kuahan, fa'aksir ma'aha, maka perbanyaklah airnya, wa ta'ahad jironaka, dan bagilah ke tetangga. Gara-gara membahas berbagi air, dia langsung datang air ke saya. Padahal lagi puasa ini. Enggak apa-apa. Aku takut nanti saya lupa minum deh. Paham di sini Pak ya? Ya, berbagi walaupun sedikit, ya kan? Ya. Atau upayakan bahwa jangan menyebar ke mereka. Kayak kita di Jakarta ini rumah mepet-mepet ya kan? Masya Allah. Berbagi semuanya. Ya. Kita sering masak makanan lezat, baunya menyebar ke rumah sebelah, tapi tidak pernah terlintas untuk sekedar memberi ke tetangga kita. Berarti kita zalim tanpa kita sadari, menimbulkan keinginan mungkin lapar tanpa empati sosial. Islam itu kita bersosial. Masya Allah. Parkir sembarangan di depan rumah tetangga. Maaf ini yang biasa gitu. Jangan lagi ya parkir mobil motor di depan pagar atau jalan masuk rumah tetangga tanpa izin. Kalau dia di sini nggak apa-apa, silakan. Ya kan? Ya keluar masuk susah gara-gara motor kita di depan gerbang rumah kita. Ya Allah, zalim tanpa sadar itu karena mengganggu kenyamanan dan hak akses orang lain. Walaupun dia orang baik kok, selama ini kita dibiarin aja. Ya, biarin aja. Menzalimi dia saking sabarnya. Maaf, kita yang harus ngerti, jangan selalu pengen dimengerti. Membiarkan sampah, membuat kebisingan tanpa memikirkan waktu dan tempat. Masya Allah, memutar musik kencang sekali, tertawa berlebihan, terbahak-bahak atau ribut di malam hari saat tetangga ingin istirahat. Waktunya istirahat, kita masih berisik-berisikin dia. Itu harus dikomunikasikan dengan mereka. Membiarkan sampah atau air kotor mengalir ke rumah tetangga, tidak sadar bahwa buat rumah kita tersumbat, meluber ke rumah sebelah, atau membuang puntung rokok ke halaman mereka, ya kan? Tanpa sadar kita telah berbuat zalim karena merusak kebersihan dan kenyamanan bersama. Tidak menyapa atau berwajah masam ketemu dengan temannya, ini juga zalim. Ini zalim. Ideal kalau musliman, padahal kalau dia senyum, salam, sapa, apalagi mau berpelukan, ngobrol, ya basa-basi sebentar lah. Kalau dia nganggur kan, nggak buru-buru
buruk, dia bersahabat tangan, Allah ampunkan orang tersebut. Walau antar apa biwajhin talqin, ketemu dengan saudaramu dengan wajah yang sumringah. Tahu sumringah? Senyum. Oh, dia selama ini menyakiti, salam sapa. Ya kan? Jangan sampai kita udah disalami, no, jangan melakukan itu. Ya, jangan melakukan. Mengintip urusan pribadi orang lain atau tetangga kita, suka ngepoin terlalu dalam. Ya kan, jangan, itu nggak enak. Orang terlalu tanya, terlalu dalam, terlalu detail itu. Bahkan dalam Al-Quran atas selalu anasya itu bedalakum tasukum. Di antara faktor kehancuran orang-orang zaman dahulu itu karena banyak nanya-nanya yang nggak jelas. Nanya yang detail nggak perlu. Ya, tetangga itu jangan ya Pak, Bu, itu udah pada pulang. Tidak menolong saat mereka kesusahan, tahu bahwa tetangga sakit, kelaparan, berduka, tapi tak datang sedikit pun menjemput dan membantu. Ini juga kita telah berbuat zalim tanpa kita sadari karena kita abai terhadap hak ukhuwah dan kebersamaan. Cemburu ini tidak mereka terhadap yang mereka dapat. Mereka dapat nikmat, kita cemburu, kita iri, kita pengen, merasa kurang senang jika tetangga membeli mobil baru, anaknya sukses, rumahnya diperbaiki, rumahnya dicat baru lagi, kita tak senang. Itu kita telah zalim tanpa kita sadari karena kita menyimpan penyakit hati terhadap saudara kita yang terdekat. Ya Allah. Dalam sebuah keterangan hadis, la yadkhulul jannata, atau tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Man kana jaru la yu'minu bawa'iqahu, artinya begitu. Bahkan dalam keterangan hadis, inna syarrun nasi manzilatan, orang yang paling buruk tempatnya di hari kiamat adalah orang yang dibenci tetangganya gara-gara kejahatan dengan tetangga. Waliyahulillah. Masya Allah. Banyak tadi kita seorang ustaz terkadang melakukan kezaliman tanpa sadar terhadap jamaahnya. Jamaah juga melakukan kezaliman tanpa sadar terhadap ustaznya, menginginkan ustaznya harus lucu, harus keren, harus terkenal, kalau enggak mau datang. Itu jamaah zalim terhadap ustaz. Ya kan? Atau ustaz zalim pada jamaah mengajarkan ilmu tanpa dasar, asbun asabuni, yang penting mereka ketawa, dapat upah, selesai. Karena ilmunya itu ustaz zalim itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi di fenomena di Indonesia? Jamaah lebih suka ustaz ya, yang penting ketawa, bahkan yang penting goyang, ini pengajian atau konser? Nggak ada masalah, ada hiburan, nggak ada masalah. Jadi janganlah ustaz itu zalim pada jamaahnya. Ada ustaz, ada yang menyebarkan ilmu yang sampai berubah menjadi petaka. Waliyadzubillah, banyak sekali hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jam 6:10, banyak lagi yang perlu kita proses. Ya. Mari kita kemudian introspeksi atau murojaah diri kita masing-masing dan keseharian kita. Prinsipnya dalam bulan Muharram awal tahun 1447 Hijriah ini kita jangan berbuat zalim. Malah tazlimu fihinna anfusakum. Zalim yang kita tahu, nah berarti itu zalim berdosa. Tapi zalim yang enggak kita sadari inilah yang mesti kita korek terus, kita sadari terus. Bagaimana caranya? Bahasa bagus. Saya melakukan ini menyakiti orang atau enggak ya? Kalau enggak menyakiti orang, menyakiti diri saya sendiri atau enggak? Itu. Ya kan? Kadang kita hanya fokus menyakiti orang, kalau nggak menyakiti orang kan nggak apa-apa gitu kan. Padahal menyakiti diri kita sendiri itu juga bentuk kezaliman. Ayatnya, "Fala tazlimu fihinna anfusakum", jangan kau zalimi dirimu. Itu ayatnya begitu. Jangan kau rugikan dirimu. Gitu kan. Ini yang nggak kita sadar biasanya seperti itu, nggak merugikan orang lain, tapi dia nggak sadar dia telah merugikan dirinya sendiri. Akhirnya dikatakan dalam surat Al-Kahfi tadi, dia orang yang paling merugi, orang yang sesat amal perbuatannya, zalim tingkah lakunya, tapi dia merasa dirinya sudah benar. Subhanallah. Dia asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamu